Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam guys. Kami dari kelompok 10 mata kuliah basis data kelas B3 Universitas Diponegoro ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ERD, Entity Relationship Diagram. ERD ini merupakan diagram yang menjelaskan hubungan antara entitas pada suatu sistem database. Jadi dengan ERD ini akan mempermudah kita dalam membaca deskripsi dari entitas, relasi, dan atribut-atributnya, dan juga biasa dibuat sebelum membuat sistem database relasionalnya. Dan di presentasi atau di video kali ini kami akan menjelaskan yang pertama ada kasus yang harus dipecahkan. Kemudian kami akan menjelaskan step by step untuk membentuk suatu ERD mulai dari entitasnya, relasi, kardinal, atribut, dan terakhir kami akan memaparkan ERD yang sudah kami diskusikan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Alfian Rizal Maulana, yang kedua ada Clarissa Atristi, yang ketiga ada Muhammad Ayesa Arif Sandi, yang keempat ada Nuruliza Kamila Rahman, yang kelima ada Syahfina Fatma Atikah dengan NIM yang sudah tertera pada PPT. Nah, langsung aja masuk ke pembahasan mulai dari kasus. Kepada pemateri dipersilahkan. Ya, jadi selanjutnya ada kasus, di mana kelompok 10 sendiri ini mengambil sebuah kasus sebagai berikut. Di masa pandemi COVID-19, swab test kini telah menjadi penting untuk mendeteksi virus corona. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Banyak pasien Jawa Tengah memilih untuk melakukan swab test di Rumah Sakit Telogorejo, Semarang. Mereka melakukan pemeriksaan setelah mengalami beberapa gejala umum dari infeksi virus corona tersebut. Banyaknya pasien ditangani oleh dokter membuat para dokter ini terkendala dalam mendata pasien COVID yang bergejala ringan, sedang hingga berat. Sehingga diperlukannya ERD atau Entity Relationship Diagram ataupun basis data dalam proses pemeriksaan pasien COVID dengan berbagai gejala yang nantinya akan mempermudah dokter dalam mendata pasiennya dalam beberapa golongan. Selanjutnya, jadi ada beberapa komponen penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama itu ada entitas. Nah, entitas sendiri ini merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata, baik secara fisik maupun konsep. Nah, dari kasus yang telah kami tentukan tadi, kami menetapkan ada 4 entitas. Yang pertama ada pasien, yang kedua ada dokter, yang ketiga ada rumah sakit, dan yang keempat ada laboratorium. Selanjutnya ada relasi. Yang berikutnya ada relasi. Relasi merupakan kejadian yang terjadi antara dua entitas yang keterangannya harus disimpan ke database. Nah, dari kasus tersebut ada 6 relasi, yaitu yang pertama ada hubungan antara entitas pasien dengan entitas dokter, yaitu di tes swab. Yang kedua, hubungan antara entitas dokter dengan entitas laboratorium, yaitu mengirim spesimen. Yang ketiga ada hubungan antara entitas laboratorium dengan entitas rumah sakit, yaitu mengirim hasil. Yang keempat yaitu ada entitas rumah sakit dengan entitas dokter, yaitu memberi informasi. Yang kelima ada hubungan antara entitas dokter dengan entitas pasien, yaitu mengirim hasil tes. Yang keenam ada hubungan antara entitas dokter dengan entitas rumah sakit, yaitu mengirim klasifikasi gejala. Selanjutnya ada kardinal. Nah, kardinal ini membantu kita untuk menjelaskan hubungan antara dua relasi, antara dua entitas atau kumpulan entitas. Nah, di ERD kali ini
kami menggunakan beberapa kardinal seperti one or many, zero or many, dan one and only one. Nah, bagaimana cara membacanya? Sebagai contoh, antara entitas pasien dan dokter, jika kita tinjau dari pasien, maka cara membacanya adalah ada 0 atau banyak pasien yang dites swab oleh satu atau banyak dokter. Atau jika kita tinjau dari dokter, maka cara membacanya ada satu atau banyak dokter yang melakukan tes swab kepada 0 atau banyak pasien. Kemudian misal lagi antara dokter dan laboratorium, jika ditinjau dari dokter, maka cara membacanya adalah ada satu atau banyak dokter yang mengirim spesimen kepada satu-satunya laboratorium. Atau jika kita tinjau dari laboratorium, maka ada satu-satunya laboratorium yang dikirim spesimen oleh satu atau banyak dokter. Nah, mungkin itu untuk kardinal. Selanjutnya ada atribut. Selanjutnya, atribut. Atribut merupakan penjelasan-penjelasan yang terkait pada sebuah entitas yang harus disimpan ke database. Atribut dari IRD pada kasus ini antara lain atribut dari entitas pasien, yaitu nama pasien, tanggal periksa, NIK sebagai kunci primer, not telepon pasien, dan alamat pasien. Atribut dari entitas dokter, yaitu nama dokter, ID dokter sebagai kunci primer, dan not telepon dokter. Atribut dari entitas rumah sakit, yaitu ID rumah sakit sebagai kunci primer, dan bangsal. Atribut dari entitas laboratorium, yaitu no sampel, metode pemeriksaan, hasil tes, nama lab, ID laboratorium sebagai kunci primer, dan tanggal terima sampel. Selanjutnya, yang terakhir ada entity relational diagram atau ERD. Ada beberapa tahapan dalam membuat ERD. Yang pertama, menentukan entitas. Entitas disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Ada beberapa tips ketika menentukan entitas. Yang pertama, kita tentukan mana yang merupakan kata benda. Kemudian setelah kita menentukan, kalau misalkan kata benda tidak ada, kita cari kata kerja yang dibendakan. Dan kalau misal dari dua itu masih belum ada, kita cari yang merupakan ciri dari sebuah entitas. Misalkan saja suatu konsep yang membutuhkan penjelasan. Kemudian yang kedua ada relasi. Relasi disimbolkan dengan bentuk bangun belah ketupat. Setelah kita dapat menentukan relasinya, kita dapat menentukan kardinalitasnya. Bisa one or zero, one to many, many to many, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kita dapat menentukan atributnya. Atribut disimbolkan dengan bentuk bangun oval. Setelah atribut ditentukan, kita dapat menggambarkan ERD-nya secara keseluruhan. Next slide. Nah, ini merupakan entitas relationship diagram secara utuh yang telah kami buat. Ada 4 entitas di sini, yaitu pasien, dokter, rumah sakit, dan laboratorium yang disimbolkan dengan persegi panjang. Nah, misalkan saja entitas pasien ini memiliki 5 atribut yang disimbolkan dengan bentuk oval dengan NIK sebagai kunci primernya. Nah, alurnya yaitu pasien dites swab oleh dokter. Kemudian nanti setelah dites swab oleh dokter, dokter akan mengirimkan tes swabnya kepada laboratorium untuk diolah agar diketahui hasil positif atau negatifnya. Setelah diketahui oleh laboratorium, hasil tes swab ini akan dibawa menuju rumah sakit untuk diolah secara administrasinya. Nah, setelah pengolahan selesai di rumah sakit secara administrasi, rumah sakit akan memberitahu dokter untuk bisa disampaikan hasilnya kepada pasien. Apakah pasiennya bergejala ringan, bergejala berat, atau bergejala sedang, atau bahkan bisa negatif COVID-19. Kemudian dokter mengirimkan klasifikasinya kembali ke rumah sakit. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk pemateri yang sudah memaparkan materi dan hasil diskusi kelompok 10. Nah, ini merupakan ERD hasil diskusi kami yang digunakan untuk memecahkan kasus yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin hanya sekian, tentu banyak kekurangan dari video kami ataupun ERD yang telah kami buat.
Kami minta saran, kritik, dan masukannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu, teman-teman.